Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan sebuah edukasi seberapa pentingnya kita mengetahui apa itu berita hoaks. Dengan berkembang pesatnya teknologi, memudahkan akses internet dan media sosial bagi semua kalangan, terutama kalangan pelajar. Namun, hal ini memiliki pengaruh buruk bagi para pelajar, yaitu adanya berita hoaks. Apa itu berita hoaks? Hoaks adalah informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius. Secara bahasa, hoaks itu praktikal, joke, jest, prank, dan trik. Adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Saat ini, pemberitaan bohong atau palsu atau yang disebut dengan berita hoax menjadi fokus perhatian banyak kalangan. Banjir informasi menyulitkan khalayak untuk menentukan informasi yang benar dengan informasi palsu. Lebih jauh lagi, informasi palsu ini menjadi bagian dari konflik sehingga masing-masing mengklaim informasi yang disampaikan oleh kelompoknya adalah yang benar, sedangkan lawannya menyampaikan informasi palsu. Fenomena hoax yang kerap terjadi di Indonesia banyak menimbulkan keraguan terhadap informasi yang diterima dan membingungkan masyarakat luas. Tujuan dari hoax yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dengan demikian, setiap individu perlu dibekali literasi media mengenai pengenalan dan antisipasi hoax, terutama di kalangan muda. Karena generasi muda yang dalam hal ini pelajar merupakan target empuk bidikan hoax ataupun sebagai sasaran yang akan turut memviralkan berita hoax. Penting bagi siswa untuk memahami dan mengerti terkait ciri-ciri hoax yang ada di era digital saat ini, agar kedepannya para siswa tidak menjadi sasaran empuk dan menjadi korban dalam penyebar berita hoax. Diharapkan kedepannya para siswa mampu memilah dan lebih berhati-hati ketika mendapatkan berita atau informasi yang sumbernya tidak jelas. Nah, adapun ciri-ciri berita hoax yaitu yang pertama, hoax atau berita palsu ini sengaja diciptakan oleh seseorang untuk keuntungan tertentu dan membuat resah. Yang kedua, judul berita yang heboh untuk membuat kepanikan dan kegaduhan di kalangan masyarakat. Ketiga, konten berita biasanya dalam konteks provokasi dan menyesatkan pembacanya. Yang keempat, sumber berita yang tidak jelas. Yang kelima, untuk meresahkan masyarakat, seringkali mengatasnamakan lembaga yang kredibel. Dan yang terakhir, selalu minta untuk segera disebarluaskan ke orang lain. Yang selanjutnya yaitu cara menghadapi penyebaran hoaks. Yang pertama, judul yang provokatif. Judul berita hoaks pada umumnya dibuat untuk menarik pembaca. Judul tersebut sengaja dibuat menggunakan diksi yang provokatif dan berlebihan, agar banyak yang tertarik untuk membacanya. Setidaknya ada 2 faktor penyebab merebaknya berita bohong atau hoaks di media sosial, yaitu yang pertama, sikap seseorang terhadap kelompok, produk, dan kebijakan, dan yang kedua, terhadap terbatasnya pengetahuan, penyebaran, dan penerimanya. Lalu yang kedua ada dari sumber yang tidak jelas. Cermati alamat situs. Bagi informasi yang diviralkan melalui media sosial, kita harus memastikan terlebih dahulu siapa pemilik akun tersebut. Kemudian, apabila informasi tersebut diperoleh dari website, maka pastikan link atau situs tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara mengecek berita-berita lain yang dimuat dalam website tersebut. Yang ketiga yaitu ada periksa fakta. Fakta berkaitan erat dengan kajian data. Memeriksa fakta berarti kita bertabayun terhadap berita yang ada. Memeriksa fakta dapat dilakukan dengan cara mencari informasi terkait berita tersebut dari berbagai sumber lain yang relevan dan dapat dipercaya. Yang keempat, ada cek keaslian foto,
Dan yang kelima ada ikut serta grup diskusi anti-hoax. Grup diskusi anti-hoax tidak hanya sekedar apa yang ada di media sosial, tetapi dapat diartikan pula sebagai aktif berdiskusi dan bertukar informasi pada rekan sebaya dan pihak-pihak lain yang dipandang lebih paham berita tersebut. Lalu yang terakhir, yang keenam, adalah dengan cara melaporkannya ke Kominfo terkait berita hoax tersebut. Diharapkan kedepannya para siswa menjadi lebih berani dalam memerangi hoaks di media sosial dengan berani melaporkan konten-konten yang meresahkan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih.